Yang berikutnya adalah hubud dunia. Yang kedua, maksudnya maksiat yang membuat kita itu kehilangan nikmat ibadah itu pertama maksiat, yang kedua hubud dunia, yaitu terlalu mencintai dunia, yang dipikirkan dunia terus. Nah itu yang bikin hidup itu nggak nikmat. Bangun tidur proyek, bangun tidur target omset, bangun tidur macam-macam dipikirkan dunia. Bukan Al-Quran yang dibuka, tapi dunianya yang dibuka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Keempat, musibah yang lebih berat dari ketiga hal itu adalah diambil ketenangan hatinya. Sehat memang badannya, hartanya juga utuh, keluarganya gak ada yang meninggal, tapi gak dikasih ketenangan di hatinya. Kok gak menderita nih hidupnya nih? Gak bisa tidur walaupun kasurnya empuk, tebelnya 2 meter gak bisa tidur. Gimana mau tidur tingginya 2 meter, naiknya gimana? Kasurnya empuk tingginya 2 meter. Yang pertama dipuji hartanya oleh Allah, diambil hartanya. Yang kedua diambil orang yang dicintainya. Yang ketiga diambil kesehatannya. Yang keempat diambil ketenangan hati. Ini loh, kalau orang diambil ketenangannya, rumahnya semewah apapun tidak nikmat, bener nggak? Makanan menunya selengkap apapun, nek hati nggak tenang, males makan, bener nggak? Kenapa bu nggak makan? Makin males, lagi nggak mood, kan lagi gak enak, bener nggak? Orang lain banyak yang lapar, makannya apa adanya sama ikan asin sama sambal terasi, nikmat. Dia lengkap tapi nggak bisa nikmat makan, karena sudah diambil ketenangan hatinya. Loh, bukannya lebih berat diambil kesehatannya? Enggak. Orang kalau dikasih sakit tapi tenang, nikmat nggak? Nikmat. Memang dia sakit, memang, tapi tenang, menikmati sakitnya. Kayak dulu ada artis pepeng jari-jari, masih ingat apa ya? Oh iya. Ingat ya? Nanti udah tua semua. Karena itu film zaman dulu sekali ya. Untuk acara jari-jari itu jadi zaman dulu sekali. Kalau saya nonton acara itu berarti saya tua. Itu siapa itu? Si pepeng itu sakit itu, lumpuh atau apa semacam itu, dan pakai kursi roda. Tapi dia menikmati sakitnya itu. Alhamdulillah saya menikmati sakit ini, saya bisa lebih banyak ibadah begini. Ya sudah, berarti itu tenang, dia dikasih ketenangan oleh Allah. Daripada yang sehat tapi nggak dikasih ketenangan. Maka ini ujian dari Allah yang lumayan berat, diambil ketenangan hatinya. Terus tipsnya supaya tenang bagaimana? Satu, kalau habis zuhur ibu zikir ini 100 kali dibaca. Kedua, belum disebut zikirnya? Belum. Oh belum. Tadi kok mukanya bingung semua ini. Oh iya, belum disebut. Zikir ba'da zuhur 100 kali membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dibaca 100 kali habis sholat zuhur. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Fadilah dari zikir itu adalah melapangkan lahir maupun batinnya. Zahir batinnya dilapangkan oleh Allah SWT. Fadilah zikir itu 100 kali. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan sebelum zuhur. Jadi ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang sudah zuhur. Tapi guru kami menyampaikan agar dibaca yang lebih kuat setelah zuhur. Tapi kalau dia merasa habis zuhur saya terburu-buru mau ada acara, berarti usahakan dibaca sebelum zuhur. Yang kedua,
memperbanyak membaca sholawat itu dapat mendatangkan ketenangan di dalam hati. Karena baca sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad, kita pun didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat wajah Nabi Muhammad itu dapat mendatangkan ketenangan. Kalau jenengan suatu saat mimpi ketemu Rasulullah, dalam mimpi itu Rasulullah wajahnya berupa orang soleh. Misalnya wajahnya seperti wajahnya Habib Umar Al-Hafiz atau bin Hafiz, atau seperti wajahnya Habib Munzir Al-Musawwa atau Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Dalam mimpi orang nyebut ini Rasulullah, tapi kok wajahnya wajah ulama. Maka kata salah seorang aulia mengatakan, kalau engkau bermimpi ketemu Rasulullah sementara yang engkau lihat itu wajah seorang soleh, maka ketahuilah bahwa orang itu adalah waliullah, dan kalau orang itu masih hidup, bergurulah kepada orang tersebut. Jadi anjurkan untuk berguru kepada orang tersebut. Kalau dengan mimpi ketemu Rasulullah tapi berwujud seperti ulama siapa gitu, belajarlah sama dia. Saya ketemu seorang teman yang bermimpi ketemu Rasulullah. Teman itu cerita begini, Ustaz, saya mimpi ketemu Rasulullah menasihati saya. Apa nasihatnya? Jangan belajar sama ustadz itu, karena ustadz itu sesat dan menyesatkan. Saya langsung terdedak takut. Apakah ustadz itu terkenal? Iya, sangat terkenal ustadz, di TV dan di medsos sangat terkenal. Saya tahu itu orangnya, saya takut. Kata orang itu, bukan ustadz, bukan antum, tapi ada seseorang. Siapa? Dia nggak menyebutkan. Saya paksa lagi, akhirnya dia sebutkan. Dan saya berjanji tidak akan menceritakan ke siapapun. Jadi jenengan nggak bisa kasih tahu. Tapi ada seseorang yang. Tapi kalau begitu, apa ya? Saya lihat orangnya sih sebenarnya baik, ceramah-ceramahnya baik, gitu ya. Tapi saya nggak tahu beliau membawa apa. Tapi ya intinya kalau Rasul sudah pesan begitu, walaupun dia jangan nanti berguru kepada orang tersebut, kita jadi jaga jangan sampai kita berguru kepada orang tersebut. Jika Rasul sudah berpesan seperti itu, baik, diambil ketenangan hatinya. Kelima, lebih berat daripada ini, diambil kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil kenikmatan ibadah. Kok bisa diambil? Apa sebabnya? Orang beribadah gak nikmat, sholat gak nikmat, zikir itu gak nikmat. Pengennya cepat selesai zikirnya, zikirnya gak nikmat. Sholat itu sampai kecepatannya 90 km per jam. Nikmat sekali, benar-benar gak nikmat. Puasanya ditunggu kapan nih maghrib, lama itu gak nikmat. Puasa gak nikmat, baca Quran gak nikmat. Nah itu berat, itu musibah berat. Karena itu urusannya sama akhirat. Kalau diambil ketenangan hatinya itu mungkin urusan dunianya, tapi kalau diambil kenikmatan ibadahnya, berarti itu udah menyangkut urusan akhirat. Dia dikasih ibadah sama Allah, tapi rohnya ibadah nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, dikasih ibadah tapi rohnya nggak dikasih sama Allah. Dia memang datang ke ulama-ulama, sering datang ke ulama-ulama, datang tapi rohnya nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cuma datang aja, dengarkan udah, tapi nggak ngefek dirinya, nggak berubah dirinya, nggak jadi lebih baik, nggak meningkat. Datang ke pengajian banyak, tapi nggak berubah. Pengajian aja kapan bubarnya? Aduh, waktunya udah lewat, udah jam segini kok kebablasan. Pengennya cepat bubar. Ada apa? Ini
Kalau nikmatnya sudah diambil itu bisa jadi satu sebabnya karena banyak maksiat yang belum ditaubati. Maksiat terus-terusan yang belum ditaubati. Baik maksiat hati maupun maksiat zahir. Maksiat hati itu ya ada dengki, ada kesombongan. Coba Bu ya, saya itu pernah mengajak jamaah datang ke tempatnya Habib Syekh, seorang guru untuk belajar ke beliau. Dulu saya masih ingat, belum pernah Habib Syekh, masih di Lampung. Saya masih di Lampung, masih SMA kelas 1 waktu itu. Ngimpi ketemu Rasulullah, tapi wajahnya bukan Nabi Muhammad, wajahnya itu Habib Syekh. Dan saya belum kenal Habib Syekh. Baru mikir itu setelah ketemu beliau, tapi mikir, loh, ini kan wajah Rasulullah yang dulu saya pernah ngimpi berapa tahun yang lalu di Lampung. Maka dari itu makanya saya sering ke sana, karena saya ingat nasihat salah seorang guru, ketika engkau melihat Rasulullah, wajah seorang ulama, dia itu adalah waliullah. Bayangkan Bu, saya ngajak jamaah waktu itu berangkat hari Rabu, Habib saya tidak menerima. Terus saya minta hari Kamis, oke, nerima hari Kamis. Saya pikir Habib saya kok tumben mau nerima hari Kamis, kok tumben mau nerima hari Kamis. Berarti ini waktu yang dispesialkan untuk kita, karena biasanya dia hanya khusus tamu itu hari Rabu, kok maunya hari Kamis. Lalu saya bilang ke jamaah, alhamdulillah Habib Syekh mau nerima kita hari Kamis, berarti nanti kita itu betul-betul dispesialkan oleh beliau. Begitu datang ke sana ternyata jamaah udah penuh banyak sekali, nggak jadi spesial berarti kan. Nah kalau spesial kan cuma kita aja, itu tetap banyak. Dalam ceramah itu beliau bilang begini, hari ini yang Jogja datang, yang dari Bantul, dari mana datang ke sini, tidak saya spesialkan. Yang spesial itu yang memang sudah janjian awalnya, yang ini, yang lain dia dompleng saja. Saya langsung mikir, kok beliau tahu apa yang saya omongkan bersama jamaah. Kita dispesialkan, beliau ngomong, ya Allah, saya langsung batin itu. Yang datang ke sini, jamaah sini, ini yang dari jamaah Jogja yang lain cuma dompleng. Yang sudah janjian sama saya ini jamaah yang sudah duluan itu, yang dari mana waktu itu ya, Malang atau Rembang, yang mbak-mbak banyak itu dari pondok pesantren Malaysia. Rembang ya, banyak sekali itu. Nah itu saya, ya Allah, beliau tahu apa ya. Makanya dulu mengajar beliau itu sepi. Kenapa? Beliau itu kalau mengajar gini, bilang begini, Mas, kamu tuh berhenti mabukmu, jangan mabuk lagi. Mas, kamu sama orang tua jangan suka melawan. Disebutkan satu persatu ayatnya, dan itu benar. Maka orang pada takut datang, karena Habib Syekh itu bisa membaca orang lain kelakuannya. Dari situlah jamaahnya sepi. Lalu dia tanya ke sahabat dekatnya, mana jamaah pada sepi, lama-lama semakin protoli. Dikasih tahu, Beb, kalau dengan ceramah itu jangan buka-buka, jangan disebutkan ayat-ayatnya, mereka pada takut semua. Dari situlah beliau berhenti, sampai sekarang tidak lagi membuka-buka. Kamu jangan begini, beliau tahu. Makanya ketika saya datang, yang Jogja yang lain tidak usah merasa dispesialkan, karena yang spesial itu yang sudah janjian lebih dulu. Saya malu rasanya, beliau tahu. Itu namanya sudah dibuka. Habib Yusuf yang ikut, yang dampingi kami ke Temboro, ketika saya datang ke rumahnya Habib Yusuf, waktu itu sama 2 jamaah ibu-ibu ikut menurunkan barang ke rumah beliau, oleh-oleh, kasih oleh-oleh. Lalu Habib Yusuf itu masuk ke dalam rumah, ke dalam rumahnya. Beliau udah ada itu. Ibu-ibu yang berdua itu bisik-bisik, Ustaz, istrinya diajak aja istrinya Habib Yusuf, nggak apa-apa kok, mobil kita masih longgar. Ya coba Bu, nanti saya ngomong. Udah. Ini ngomong bisik-bisik, tiba-tiba Habib Yusuf keluar. Lalu Habib Yusuf bilang apa? Istri saya mohon maaf nggak bisa ikut. Wah, kok tahu itu kita? Dia tahu saja. Istri saya mohon maaf nggak bisa ikut, gini diceritakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu kalau orang dekat hubungannya kepada Allah, dekat hubungannya kepada Allah, hatinya itu dibuka oleh Allah. Bisa tahu. Dan untuk mencapai ke derajat agak sulit untuk kita yang harus riyadhah sungguh-sungguh membersihkan hati. Yang berikutnya adalah hubud dunia. Yang kedua, maksudnya maksiat yang membuat kita itu kehilangan nikmat ibadah itu pertama maksiat, yang kedua hubud dunia, yaitu terlalu mencintai dunia, yang dipikirkan dunia terus. Nah itu yang bikin hidup itu nggak nikmat.
Bangun tidur proyek, bangun tidur target omset, bangun tidur macam-macam diberikan dunia. Bukan Al-Quran yang dibuka, tapi dunianya yang dibuka. Ini yang bahaya. Kalau sudah terlalu hubur dunia, bahaya. Baik, mudah-mudahan rahimakumullah. Bab selanjutnya kita lanjutkan di pembahasan berikutnya ya. Ini sebenarnya bukan 78 tapi 67. Berapa? Bukan 67 tapi sebenarnya ada 678 sampai 8. Tapi karena pembahasannya agak panjang, jadi insya Allah kita sambil lanjutkan di pertemuan berikutnya karena waktu sudah membatasi untuk kita berjumpa. Khawatirnya jamaah ini punya acara macam-macam lain-lain. Gitu sih. 20 menit Ustaz. Ya? 20 menit kok. Kan setengah 10 selesai. Ya, Ibu mau lanjut apa selesai? Lanjut aja. Ini nanti cuma satu, yang lain enggak. Ya? Lanjut boleh. Lanjut boleh? Boleh. Ada yang punya acara, kamu izin enggak apa-apa ya? Diizinkan. Baiklah, lanjutlah. Berarti mau pergi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtahimi maulaya sholli wa sallim daiman Abada. ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min nurbin wa min ajami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Saya dapat ijazah dari Habib Yusuf. Beliau cerita kalau istrinya itu sakit hamil itu meninggal bayinya dalam kandungan. Meninggal dalam kandungan. Terus ya, meninggal gimana akhirnya? Oh, nggak bisa kontraksi. Terpaksa harus di operasi kan disesar kalau ya meninggal bayinya. Udah gede padahal. Lalu Habib Yusuf dapat ijazah dari gurunya lagi, yaitu membaca sholawat yang barusan kita baca. Maulaya sholli sholawat burdah, judulnya sholawat burdah. Dibaca sholawat burdah itu baik bagi istrinya yang hamil, anaknya meninggal dalam kandungan maupun Habib Yusufnya. Dibaca terus menerus, subhanallah, dengan izin Allah bayi yang meninggal tadi lahir normal dalam keadaan selamat, tapi mati. Tapi lahirnya normal, tidak perlu disesar. Ini sama dengan jamaah kita sini, jamaah. Saya nggak tahu beliau hadir apa enggak. Beliau waktu itu ngomong ke saya juga, WA saya, Ustaz, saya lagi hamil, tapi saya dapat ujian dari Allah, bayi yang saya kandung ini meninggal. Sudah 4 bulan lebih, 5 bulan atau 6 bulan bayinya. Meninggal dalam kandungan, bagaimana Ustaz? Saya harus operasi besok Jumat. Operasinya besok Kamis kalau nggak salah, atau setelah Kamis atau Rabu ya dioperasi. Saya bilang, Bu, jangan operasi hari itu, operasinya hari Jumat saja. Dioperasi hari Jumat, hari yang baik. Nah terus, karena masih ada waktu 1 minggu, Ibu gunakan seminggu ini untuk baca sholawat burdah. Saya tunjukkan sholawat burdah ini, bacalah berkali-kali. Beliau kabarnya hari Senin, Ustaz, alhamdulillah bayinya lahir normal, tidak jadi di sesar, dikira segala macam, tidak jadi. Dan kagetnya dokter begitu di USG tidak ada yang ketinggalan sedikit pun
kotoran-kotoran. Dikira tuh sakit, dikira itu tidak bayangkan, dikira bersihin kotoran, tidak ada sama sekali yang tertinggal. Bersih rahim saya, bayinya keluar. Alhamdulillah. Ini disampaikan bab ini kepada yang lain. Kalau ada yang mau melahirkan kok susah, ya kan ada tuh orang melahirkan sudah bukaan satu tapi lama sekali nggak bukaan, ya lama. Gitu. Nah itu suruh baca sholawat burda supaya lancar persalinannya, insya Allah. Gitu. Baik, lanjut ya. Semoga dengan ikhlas. 6. Diambil kesempatan ibadah. Kalau tadi diambil kenikmatan. Kalau diambil kenikmatan ibadah masih mending, masih diberi ibadah, masih dikasih sholat, masih dikasih ngaji, masih dikasih zikir. Tapi diambil kenikmatannya. Lah yang lebih berat, boro-boro diambil kenikmatannya. Kesempatan ibadah pun diambil sama Allah. Sholat tidak sempat, ketinggalan terus, keteteran terus, sibuk dengan dunianya. Enggak pernah baca Quran, diambil kesempatan baca Quran, diambil semua ibadahnya oleh Allah. Itu yang berat. Maka ada orang pengusaha datang kepada Syekh Hasan Al-Basri, "Ya Syekh, saya ini," kata beliau, "pengusaha, alhamdulillah duit saya banyak, mau apa saja saya tinggal beli. Tapi saya ini pelaku maksiat. Tiap hari saya maksiat, dosa, sholatnya jarang-jarang." Terus kata beliau begini jawabannya, "Dan jenengan tadi malam tahajud enggak?" Ini enggak ngomongin yang wajib, yang sunnah aja. "Tadi malam tahajud enggak?" "Enggak." "Ya Allah aja enggak mau ditemui kok, kamu merasakan enggak apa-apa. Allah saja enggak ingin ditemui oleh kamu, itulah musibah terbesar. Allah saja enggak ingin ditemui." Ketika kita tidak dikasih kesempatan untuk beribadah kepada Allah, berarti kesempatan untuk bertemu dengan Allah diambil oleh Allah. Dikasih. Itu berat bukan? Berat sampai Allah tidak mau ditemui. Maka orang yang suaminya atau orang lain yang belum mau sholat, diajaklah untuk sholat. Doakan terus supaya mau sholat, supaya dapat hidayah dari Allah SWT. 7. Diambil hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Diambil hidayah itu. Tadinya Islam istiqomah, tapi diambil kesempatan hidayah. Tadinya rajin tahajud, rajin sholat duha, rajin ini, rajin baca Quran. Sekarang belas enggak, itu malah bukan cuma hidayah diambil lagi, murtad, keluar dari Islam. Itu bahaya. Kalau sudah keluar dari Islam itu harus diambil hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan. Makanya para ulama kita bahkan dalam sholat kita selalu disuruh untuk minta hidayah. 17 kali dalam satu hari harus minta hidayah. Kalau enggak sholatnya enggak sah. Saya ulangi Bu, sholat itu harus minta hidayah. Kalau enggak 17 kali kita baca minta dikasih hidayah, enggak kita sampaikan doa itu, sholat kita enggak diterima sama Allah. Kapan bacanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah orang-orang yang istiqomah, petunjuk sebagaimana petunjuk yang Engkau berikan kepada mustaqim, siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang istiqomah, yang lurus. Minta hidayah. Hidayah ini yang punya Allah. Sahabat Nabi saja itu sudah hafal Quran, masih juga murtad. Paman Nabi yang melihat Nabi saja tidak beriman pada Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, bukan? Oh ya, abu-abu yang lain. Itu dia tidak ketemu Nabi loh, ketemu Nabi, melihat wajah Nabi kok gak dapat hidayah. Kenapa? Dia memandang wajah Nabi tidak dengan pandangan cinta. Jadi kalau pengen dapat hidayah itu mandang wajah Nabi dengan cinta, mandang wajah ulama dengan pandangan cinta, datang hidayah. Tapi kalau mandang, nah itu saya cerita, saya ngajak jamaah ke tempatnya Habib Syekh. Dari niat awalnya dia berangkat gak jelek. Niatnya apa? Saya mau, ini seorang ustadzah, seorang ustadzah membawa jamaah. Saya juga bawa jamaah. Ustadzah ini saya ajak bawa jamaahnya. Dia bilang apa dari rumah itu? Saya pengen tahu sih kayak mana di sana. Habib Syekh itu kayak apa? Niatnya jelek. Kita tuh datang berguru ke orang soleh itu bukan pengen tahu kayak apa, jangan gitu. Saya niat datang ke sana pengen dapat berkah ilmunya. Datang itu bawa gelas yang kosong, jangan bawa gelas yang sudah berisi.
berisi karena mentang-mentang sudah ustazah, mesti ceramah di mana-mana, merasa udah penuh ilmunya. Saya pengen tahu, pengen bandingkan agama dia dengan agamanya Habib Syekh. Agamanya sama Islam kok. Pengen bandingkan apanya dia. Akhirnya dapat kesana nggak dapat apa-apa. Habib Syekh lagi ceramah, lagi ngomong, dia berdiri ngajakin jamaahnya sholat duhur. Karena waktu sudah masuk adzan. Kurang adab, nggak punya adab. Nggak punya adab. Harusnya apa? Jangan sholat dulu, nanti sholatnya. Kalau sudah selesai baru sholat berjamaah. Oh, masih di dalam waktu sholat, masih di dalam waktu sholat. Kecuali besok acaranya sampai 14 asar, itu udah kebangetan. Tapi beliau enggak, paling hanya nambah setengah jam, dan enggak masalah. Sholatnya masih berjamaah dan di kloter-kloter. Enggak sopan kalau kita lagi ada orang ceramah, dia sholat sendiri, entah sholat duha, tahiyatul masjid. Jadi kalau masjid lagi dimulai, jangan datang langsung duduk, nggak usah sholat tahiyatul masjid. Keutamaan mendengarkan majlis itu lebih tinggi daripada sholat sunnah. Karena Abu Dzar pernah dikatakan oleh Rasulullah, ya abadan la antahdu fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min antusalli min ataraka. Engkau pergi dengarkan guru membahas satu ayat lebih baik daripada engkau sholat sunnah 100 rakaat. Jadi kalau datang nggak usah belum sholat duha, di pojokan sholat duha dulu, nggak punya adab itu. Dia lupa duduk itu lebih baik pahalanya 100 rakaat lebih baik daripada sholat duhanya yang paling 4 rakaat, 8 rakaat, 6 rakaat. Gurunya lagi ceramah, dia mainan handphone. Lagi ceramah pegang tasbih, jangan pegang tasbih. Tapi kan ini zikir. Dengarkan guru ngomong itu juga zikir. Emangnya ini maksiat? Ceramah itu maksiat sehingga dia berzikir. Kalau ini maksiat, benarkan gurunya, kasih tahu maksiatnya di mana. Maka ketika ada guru lagi ceramah, tak boleh kita pegang tasbih itu sambil zikir. Zaman dulu para ulama salafus saleh, kalau ada muridnya yang lagi pegang tasbih, dia lagi ceramah, gurunya langsung mendatanginya, digunting tasbihnya. Digunting tasbihnya langsung di hadapan gurunya, digunting. Tak begitu caranya. Ini penting. Jangan sampai kita berperilaku tapi kurang adab. Ya. Baik, ini tadi bab diambil hidayah. Terakhir dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ke-8. Jadi yang ke-6 diambil kesempatan ibadah, yang ke-7 diambil hidayahnya oleh Allah, yang ke-8 dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang sering saya ceritakan dalam kisah surat Al-Maidah ayat 60. Masih ingat Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen tahu siapa tetangga saya di surga. Ditunjukkan, ya Musa, tetanggamu laki-laki itu tinggal di situ. Berangkat itu Nabi Musa cari siapa tetangganya di surga. Setelah ketemu, dipersilakan masuk sama seorang anak muda. Nabi Musa dibilang begini, Mas, tuan duduk dulu sebentar, saya ada urusan. Anak muda itu masuk ke dalam, keluar gendong seekor babi, dimandikan, dicuci. Nabi Musa geleng-geleng. Masuk lagi ke dalam, ngambil babi yang kedua, dicuci, dibersihkan. Nabi Musa geleng-geleng, ya Allah, tetanggaku kok seorang peternak babi, kok gini jadi tetangga saya di surga. Setelah selesai mencuci 2 ekor babi itu, anak muda itu mendatangi Nabi Musa. Tuhan, sepertinya heran dengan apa yang saya lakukan. Agamamu apa, Mas? Saya tahu ilmu. Kok begitu? Tuhan, jangan suuzon dengan saya. 2 ekor babi itu dulu ayah dan ibu saya. Mereka manusia seperti kita, tapi karena durhaka kepada Allah, Allah kutuk mereka menjadi babi. Itu disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 60. Allah kutuk menjadi seekor babi. Tapi itulah, biarlah urusan orang tua saya dengan Allah. Kedurhakaan orang tua saya, biarlah urusan dengan Allah. Urusan saya sebagai anak tetap wajib berbakti kepada orang tua. Seperti apapun, sebejat apapun orang tua saya anak tetap harus berbakti kepada orang tua. Makanya janganlah sampai menantu kok ribut sama mertua, mertua ribut sama mantu, anak ribut sama orang tua, sampai bentak orang tua. Ya Allah, surganya kita itu ada di mereka, dari Tuhan mereka. Jangan sampai, jangan kecewakan hati orang tua. Baik, itu. Jadi kalau sudah dikutuk, dilaknat, jadi babi, jadi kera, bagaimana? Dikutuk. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan rahimakumullah, demikian kajian kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Saya Ustaz. Mohon Maaf, Nji. Waktu itu Ustaz pernah menyampaikan
zikir kepada kami untuk dijalankan, yaitu sebelum sholat subuh sampai ke yang sebelum sholat subuh itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Kemudian dilanjut yang la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin itu kan 100 kali juga Nji. Itu antara waktunya sebelum azan subuh sampai azan sampai qomat, kemudian berhenti. Kalau belum selesai bisa dilanjutkan ba'da subuh. Sebaiknya dibaca 100 kali itu sebelum subuh selesai, sebelum kita sholat sudah selesai. Jangan dilanjutkan. Jadi semuanya. Nah, ini berarti kaitannya sama dengan ini Ustaz nih, sama yang tadi yang zikir ba'da zuhur yang itu tadi untuk ketenangan hati kita juga. Kalau yang ba'da zuhur kan setelah zuhur, longgar waktunya. Tapi kalau yang sebelum subuh, yang subhanallah bihamdihi subhanallahil astagfirullah itu dibaca antara azan dan iqamat sholat subuh. Batasannya hanya itu. Makanya kalau azan subuh sebaiknya nggak buru-buru qomat, dikasih waktu yang agak longgar biar cepat sholat 2 rakaat dan dzikir 100 kali itu. Yang pahalanya banyak sekali kan kita bahas kemarin, yaitu Allah ciptakan seorang malaikat yang akan beristighfar untuknya sampai hari kiamat dari setiap satu bacaan. Padahal setiap subuh dia baca 100 kali, berarti 100 malaikat yang selalu mendoakan mohon ampun untuk orang itu sampai hari kiamat. Dan Allah bukakan pintu-pintu rezeki untuk orang tersebut, yang dicurahkan rezeki yang barokah kepada orang tersebut. Gitu. Jadi kalau bisa sebelum subuh. Tapi kalau misalnya sebelum subuh dibaca baru dapat 50 udah keburu qomat, yang bagaimana lagi? Yang 50 dibacanya setelah sholat subuh ditambahin. Yang penting ada intinya. Berarti mungkin saya yang salah catat waktu itu. Gimana? Kan ada 2 amalan waktu itu Ustaz sampaikan. Yang pertama itu tadi yang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Kan itu sebelum azan, sebelum kita sholat subuh. Terus kemudian kita diminta waktu itu Ustaz sampaikan yang ini, yang la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali juga lah. Yang ini, yang zikir kedua ini kalau belum selesai bisa diselesaikan ba'da subuh kayak gitu. Mungkin apa yang saya salah catat? Bukan dia berarti. Yang la ilaha illallah al-malikul mubin itu ba'da sholat yang sekarang ini. Ya, berarti yang amalan saya kemarin sampai ke yang itu aja. Subhanallah ini sudah nanti astagfirullah saja. Matur nuwun Ustaz. Ini. Ada lagi? Belum ada ya. Baik, kalau tidak ada mungkin saya rasa demikian kajian kita pagi hari ini. Terima kasih benar-benar hadir di sini di majelis ini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua, dilapangkan rezekinya, diangkat segala kesulitannya, dijaga kesehatannya lahir batin. Demikian kita tutup sama-sama dengan tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.